Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan hari ini kita semua dapat berkumpul kembali di grup Pendas Talk dalam acara maaf sebentar. Oh ya, mohon maaf, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada sedikit gangguan. Ya, saya ulangi lagi, alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada bahwasanya pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul semua di acara di Pendas Talk dalam tema menjadi guru yang mempesona dengan public speaking. Salawat serta salam juga mari kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tak lupa juga kepada sahabat-sahabatnya, keluarga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, selamat sore kepada Bapak Ibu sekalian yang luar biasa. Saya ucapkan selamat datang kembali di Pendas Talk. Alhamdulillah kita sudah masuk ke webinar keempat ya pasalnya ya. Kita sudah masuk ke webinar keempat ini dengan tema yang mungkin akan sangat menarik untuk Bapak Ibu semua. Di mana kita akan membahas tentang kegiatan hal yang mungkin sehari-hari Ibu Bapak lakukan. Itu adalah tentang public speaking Bapak Ibu semuanya ya. Mungkin beberapa beberapa di antara kita mungkin hingga saat ini masih ada yang merasa gugup ketika diminta untuk maju ke depan, entah itu presentasi, pidato, maupun memberikan pengumuman. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu termasuk ke dalam golongan orang-orang seperti itu, nah maka hal yang wajib kita lakukan adalah melatih kemampuan berbicara kita di depan umum atau yang disebut juga public speaking dari Bapak Ibu sekalian. Saya percaya kepada Bapak Ibu semuanya, mungkin materi ini sudah sering banyak dibahas oleh orang lain, tapi untuk dalam aplikasinya kita akan lebih ringkaskan lagi, kita akan lebih dalami lagi. Karena public speaking ini menjadi hal yang sangat krusial ketika kita sedang diminta untuk melakukan hal-hal seperti yang telah dijelaskan oleh saya tadi. Contohnya yang paling simpel, kita sebagai guru lah gitu. Kita kita disuruh untuk menjadi pembina upacara. Kadang banyak yang di antara Bapak Ibu semua yang, saya masih belum siap, saya masih belum sanggup, saya nanti ngomong apa gitu segala macam. Nah, oke. Karena itu dengan kemampuan, public speaking yang baik, kita mampu meyakinkan audiens kita mampu meyakinkan para siswa-siswi kita, rekan-rekan kita untuk, eee, bis bahwa kita bisa menunjukkan kita, sudah mampu untuk melakukan public speaking. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, di pertemuan kita hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai seluk-beluk dari public speaking dan bagaimana sih tips-tipsnya untuk melakukan public speaking yang baik. Di sini kita sudah alhamdulillah sudah kehadiran kehadiran narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Iya, Ibu Rika Susanti, kemudian juga ada Ibu Willy. Ibu Willy di mana Ibu Willy? Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Bu Rika, Bu Willy ya. Semangat dong Pak Semangat, Adi. semangat. Oh, Insyaallah. oke, siap, tetap semangat semuanya. Ya, oke, oke. Tidak akan lama saja, Bapak Ibu semuanya, untuk mengawali pertemuan kita hari ini, mari kita bacakan basmalah bersama-sama sebagai awal untuk acara ini. Semoga menjadi berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, untuk yang pertama, ini kan ada dua sesi Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim. semua. Kita sistemnya masih seperti biasa. Silakan Bapak Ibu, nanti kita akan ada penyajian materi dari beberapa narasumber kita. Kemudian nanti akan ada tanya jawab. Silakan kami memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk Bapak Ibu untuk bertanya, untuk berdiskusi, untuk membahas beberapa hal mengenai public speaking. Ya, karena kita di sini semua diskusi, kita juga ingin memecahkan suatu masalah tentang public speaking ini, dan semoga kita mendapatkan pencerahan dari pertemuan ini ya Bapak Ibu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, ya. Kita akan langsung saja akan masuk ke materi pertama, yaitu akan disampaikan oleh pemateri kita yang sudah siap menunggu dari tadi ya Bu Rika ya. Sudah siap. Sudah standby Bu Rika dari jam 2:30 katanya gitu. Ini Sudah kenapa siap. Zoom-nya belum dibuka-buka ini? Oh, luar Bu biasa. Rika sudah tidak kuat ini mau Dari beberapa minggu yang lalu ya Pak Dia.
Bisa jadi ya, Bu, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan ada yang pertama yaitu, materi dari Ibu Rika Susanti yang menjadi public speaker yang baik ya. Tapi sebelum itu saya akan memberikan suatu CV, CV untuk Bu Rika, tentang Bu Rika ini, Bapak Ibu sekalian, di mana Bu Rika, kita ada istilah tak kenal maka tak aruf ya, bukan tak kenal maka tak sayang ya gitu, jangan disayang soalnya Bu Rika udah nikah ya. Ya, jadi kita kenalan dulu dengan Bu Rika, Ibu Rika Susanti, yaitu, Bu Rika ini memiliki pengalaman yang sangat amat banyak mengenai public speaker, bisa Ibu lihat di Ibu Rika Susanti, pendidikan formalnya dari 2025 sampai 2010 adalah D2 dan S1 PGSD UPI Bumi Siliwangi Bandung. Untuk, alamatnya di Kompleks Soreng Indah, Blok W21, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang menjadi tetangganya, nomor handphone juga sudah tersedia, email juga sudah ada, organisasi organisasi yang diampu oleh beliau juga sangat banyak, mulai dari PGRI Kabupaten Bandung, Pramka Kuarcap, kemudian IWABRI, Cabang Kopo Bandung, dan juga penggerak angkatan kelima Kabupaten Bandung. Untuk pengalaman menjadi public speaker, sudah tidak perlu diragukan lagi kemampuan beliau. Beliau yang, saya akan sebutkan salah satunya adalah menjadi MC ajang nasional BKKBN selama 4 tahun berturut-turut yang dilanjutkan, untuk tingkat provinsi dan kabupaten, dan juga menjadi MC dan moderator salah satu wakil ketua DPR Komisi 11 ya? Komisi 11 Bri, ya? Iya, Komisi 11. Wah, ini sangat banyak Bapak Ibu ya, sangat banyak untuk, pengalaman beliau, jadi tidak usah diragukan lagi kemampuan beliau dalam hal public speaker ya, speaker. Iya, oke. Karena itu saya akan langsung saja kepada Ibu Rika untuk materi pertama. Silakan Ibu semua bisa menyimak penjelasan dari Ibu Rika. Semoga Ibu Bapak semua bisa menikmati dan juga bisa mencerna apa yang Ibu Rika sampaikan. Kepada Ibu Rika, saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Adi. Dipersilahkan juga Pak Adi untuk memulai. Musiknya ini tidak ada Pak Adi. Bagaimana Bu? Suaranya tidak terdengar Bu? Tidak ada musiknya Pak Adi. Oh, tidak ada musiknya. Coba sebentar ya. Coba ya. Coba sebentar ya. Karena kalau public speaking itu harus mulai dari semua sisi Pak Adi. Oke, siap. Masih kurang terdengar, Bu? Gimana, Bu? Ibu Bapak yang lain apakah Masih belum terdengar, terdengar Bu? suaranya? Tidak ada, Bu, Pak. Belum. Ada, Bu. Tidak ada, Bu. Ya. Terdengar. Baik. Apabila 3 kali tidak terdengar, maka nanti dengarkan saja suara saya ya. Tidak terdengar, Bu. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Mohon izin dulu sebentar. Di sini luar biasa Pak Adi, banyak sekali teman-teman saya yang hadir. Terima kasih banyak. Juga Ibu Bapak guru hebat, terima kasih semuanya. Ini Mudah-mudahan kita bisa sharing ya. sangat antusias Bisa sekali, ketemu. Bu. Kayaknya mendengar Ibu Rika. Iya, alhamdulillah luar biasa. Luar biasa sekali, Bu ya. Mungkin udah bosan ketemu saya ini. Oke Pak Adi, nggak apa-apa. Di ini aja. Oke, sebentar Jika ya. Saya coba dulu. agak sulit ya. Oke. Ya. Masih terdengar, Bu? Sudah terdengar? Tidak, masih tidak ya. Nggak apa-apa. Pak Adi mulai lagi aja dari awal. Oke, siap. Mari berjalan bersama menjadi guru yang mempesona.
Ibu Bapak guru hebat, lihat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Bapak guru semuanya? Alhamdulillah, kabar Alhamdulillah. baik. Suaranya masih Oh, semangat nih. Izinkan, ya, izinkan saya mengucapkan selamat bergabung Ibu Bapak hebat. Jalan-jalan naik kapal selam. Jangan lupa bawa kompas sebagai petunjuk arah. Kalau saya memberikan salam, tolong dijawab dengan semangat dan bergairah ya Ibu Bapak sekalian. Ya, siap, siap, Bu. Bu. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah, baik. Oke, kita kompakkan jawabannya ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Oke. Sekali lagi ya Ibu Bapak, kita mulai. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah luar biasa. Allahu Luar Akbar. Yes. biasa. Terima kasih banyak Ibu Bapak guru hebat yang hadir di sini. Luar biasa sekali. Hari ini kita dapat berkumpul bersama. Boleh Pak Adi yang video tadi diputar kembali. Oke. Kita berkumpul bersama, bertemu wajah, bertatap muka, dan saya memberikan apresiasi kepada Ibu Bapak sekalian karena sudah menyempatkan hadir, sudah bisa berkumpul di sini baik secara virtual ataupun secara langsung di rumahnya masing-masing. Kita beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri yang sudah menambah pengalaman dan pengetahuan kita pada sore hari ini. Boleh tepuk tangannya Ibu Bapak? Iya. Wah, luar biasa nih, suaranya terdengar sampai ke gedung sate. Mantap ya. Keren sekali Ibu Bapak sekalian. Alhamdulillah, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rika Susanti. Pada sore hari ini saya akan menjadi teman bicaranya Ibu Bapak. Jadi kita akan bersama-sama mengetahui apa itu public speaking dan juga buat apa sih public speaking dipakai untuk kita. Tips dan triknya seperti apa? Seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Adi. Jadi Ibu Bapak siapkan dirinya, siapkan juga duduknya yang nyaman, karena public speaking ini mulainya dari diri kita sendiri dulu, nanti supaya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke Ibu Bapak. Ini tadi saya memulai dengan sebuah pantun ya. Oke. Selanjutnya mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian juga bisa fokus dalam mendengarkan dan memahami materi yang akan saya sampaikan di depan. Baik, nih itu sudah ada ya tadi videonya. Sayang sekali ini, tapi Ibu Bapak bisa menyaksikan video ini, video opening saya ini di YouTube ya. Tadi sudah di-share oleh Pak Tisna. Terima kasih banyak Pak Tisna. Ini sudah ada di grup Pendasnya sendiri. Karena fokus kita utama apa? Menjadi guru yang mempesona dengan public speaking. Luar biasa. Ibu Bapak sekalian, selama materi ini diharapkan semuanya bisa aktif, semangat, dan juga boleh bertanya apapun. Ini adalah waktu yang paling tepat untuk Ibu Bapak bisa belajar seperti apa sih publicer yang baik itu. Boleh Pak Adi kita masuk kepada materi saat ini. Ya, mohon maaf, ini kemungkinan ada sedikit trouble. But it's okay kalau di dalam suatu acara, baik itu Ibu Bapak berbicara sebagai MC atau berbicara sebagai pembicara atau bahkan sebagai guru, namanya force major itu pasti selalu ada. Atau kendala masalah ini pasti selalu ada. Jadi nggak apa-apa. Life must go on, show must go on, semuanya harus dilaksanakan dengan baik. Oke, Ibu Bapak, kita akan masuk kepada materi yang pertama. Judulnya adalah menjadi public speaker yang baik. Boleh ditayangkan dulu Pak Adi. Mohon izin kepada panitia, boleh mikrofon dari tiap peserta dibuka juga silahkan. Karena sebentar lagi saya akan minta beberapa peserta untuk dapat menjawab speaking ataupun ujian fokus yang saya berikan. Siap ya? Bu Anita udah siap nih kayaknya. Luar biasa. Oke, sambil menunggu Pak Adi menayangkannya dulu. Sebelum Pak Adi membuka materinya,
Oke, Ibu Bapak sekalian, karena waktu kita terbatas sekali hanya 20 menit kurang lebih. Ibu Bapak boleh raise hand. Apakah atau siapakah di sini yang pernah berbicara lalu ngeblank gitu? Siapa yang pernah berbicara terus tiba-tiba di tengah-tengah ngeblank gitu? Lupa, bingung apa yang mau apa yang mau ditayangkan dan sebagainya. Boleh ada yang mau raise hand atau mau ditunjuk aja juga silahkan. Gimana nih Pak Adi, mau ditunjuk atau raise hand? Oke, masih ke yang awal ya. Oh, udah. Ya, Ibu Bapak. Ada yang mau menjawab? Boleh raise hand Ibu Bapak. Pernahkah Ibu Bapak di sini ketika berbicara terus apa yang mau saya bicarakan ya gitu. Lupa gitu. Tuh Bu Yusi pernah. Ini ada yang mau menyampaikan lagi? Silakan. Ada yang mau menyampaikan secara langsung? Oke, saya tunjuk aja langsung ya. Ibu Anita gimana nih Bu Anita? Ibu Anita sebagai guru SD, baik itu sebagai guru ataupun secara langsung ya. Apakah pernah Bu Anita ketika berbicara terus tiba-tiba ngeblank? Saya lupa nih mau ngomong apa gitu. Terima kasih kepada Ibu Rika. Mohon izin semuanya. Pernah terjadi dan bahkan kadang kalau kefokusan kita sedang tidak ada dan merasa gugup dan tidak percaya diri, itu yang terjadi ngeblank. Jadi kayak mohon maaf kayak seperti Bu Rika ketika ditunjuk menjadi MC dadakan contoh gitu. Kadang ketika itu kan kita gugup dan tidak fokus jadinya ngeblank gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Anita, luar biasa. Kita kasih aplaus Bu Anita atas keberaniannya. Padahal Bu Anita barusan ditunjuk secara langsung juga, tapi mampu menyampaikan dengan baik dengan pengalaman yang sudah beliau rasakan. Bahwa ketika berbicara di depan, saya pernah ngeblank nih. Apalagi tiba-tiba ditunjuk jadi MC contoh dan sebagainya. Yang harus kita ingat juga, public speaking ini bukan hanya untuk menjadi seorang pembawa acara. Tapi public speaking ini bisa digunakan dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya. Jadi Ibu Bapak, hari ini kita akan belajar secara langsung apa sih tipsnya, triknya, supaya publishing kita bagus dan juga dimengerti oleh pendengar atau audiens kita ke depan. Oke, di layar Ibu Bapak ada tampilan atau tidak? Tidak. Belum ada. Tidak. Belum ada. Oke, tidak apa-apa. Iya, Ibu Bapak, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya, ada yang mau berbicara kembali karena ini public speaking, jadi harus banyak belajar berbicara ya. Ibu Bapak pernah mendengar kata public speaking-nya sendiri? Sering mendengar mungkin ya? Ya, menurut Ibu Bapak public speaking itu apa? Sederhana menurut kata-kata Ibu Bapak. Ya, silahkan raise hand bagi yang bisa menjawab. Dan ada informasi nih ya Pak Tisna ya. Nanti di pertengahan ataupun di akhir kita akan bersama-sama bagi yang dapat menjawab challenge, nanti dapat hadiah nih dari Pendastop. Iya, boleh di-share ya. Ada yang mau berbicara? Public speaking itu apa? Ada yang mau raise hand? Oke, Ibu, silahkan. Udah. Oke. Saya ya Bu. Ibu. Coba, ini Padi siapa nih? Oke, kalau di saya itu yang paling atas ini Bu Lucy Suprihatin. Oke. Bu Lucy, silahkan. Wah, luar biasa nih. Ayo Bu Lucy. Effortnya luar biasa nih. Lagi di perjalanan juga langsung ya. Assalamualaikum Ibu Bapak semuanya. Mohon maaf sedang di jalan. Ya, Tidak apa-apa Bu Lucy, silahkan. Ingin sedikit menyampaikan pengetahuan saya terkait public speaking itu apa sih? Mungkin menurut saya public speaking itu adalah keterampilan berbicara di depan banyak orang. Seperti itu mungkin Bu. Oke. Ih, mantap sekali. Kayaknya ini
punya teknik dasarnya sendiri nih Bu Lucy, kayak udah sering banget apalagi sebagai guru ya. Iya. Kebetulan Bu Rika salah satu inspirasi buat saya, inspirator buat saya. Aduh, luar biasa. Terima kasih banyak. Kita sama-sama belajar Ibu Lucy. Luar biasa. Terima kasih Ibu Lucy. Selanjutnya ada satu lagi tadi Pak Adi, siapa ya? Hati-hati di jalan Ibu Lucy. Iya, terima kasih Bu Rika doanya. Oke, Ih, luar biasa. Apakah betul apa yang disampaikan dengan Bu Lucy? Apakah Ibu Bapak setuju dengan yang disampaikan oleh Ibu Lucy? Kita dengarkan nih satu lagi pendapat dari Ibu siapa, Pak Adi? Ibu Rita, coba Ibu Rita, Rita Sonalita. Ibu Rita. Iya, Ibu Iya. Rita, Ibu Rika. Silakan Ibu Terima Rita. kasih. Terima kasih Ibu Rika dan Mas Trista ya, yang sudah memberikan waktunya Pak Adi, Pak Adi. sedikit. Oke. Ya, maaf. Iya, nggak apa-apa. Ibu. Menurut pengetahuan saya, diambil dari bahasa Inggris itu sendiri, kita sudah mengetahui artinya bahwa public itu artinya umum, speaking itu artinya berbicara. Oke. Jadi public speaking itu Ih, adalah luar biasa. bagaimana cara kita berbicara di depan umum, terutama bagi kita sebagai guru, bagaimana cara kita berkomunikasi, berbicara di depan anak-anak, di depan orang tua, dan di depan rekan-rekan dengan sesama guru sendiri gitu. Begitu Ibu mungkin sepengetahuan saya. Mantap nih Bu Rita. Ya, terima Luar kasih. biasa, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Rita. Wah, mantap nih Ibu Rita. Sepertinya udah sering ya sebagai guru memang Ya. kita dituntut untuk bisa melakukan hal tersebut, baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas. Luar biasa Ibu Rita, terima kasih banyak. Oke Ibu Bapak sekalian, kita lanjutkan. Pak Adi, saya boleh minta slide yang kedua. Iya, sebentar ya Bu ya, mungkin Bu Rika Jadi, ini juga sulit, Bu Willy juga sulit untuk membuka filenya. membantu share ya. Coba sama saya Oke. di share ya. Saya share dulu. Oke. Oke. Ya, sip. Sudah jelas Bu ya? Udah bisa ketangkap ya Bu ya? Oke, yang kedua ya Pak Adi. Oke, siap. Boleh di full? Iya. Oke, Ibu Bapak. Nih, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Kira-kira pertanyaan saya apa dan bagaimana sih cara menjawab dari slide yang saya tampilkan ini? Boleh, ada yang mau mencoba? Kira-kira menjawab tulisannya atau menjawab warnanya? Warnanya. Warnanya, betul. Ayo, siapa yang mau mencoba? Harus dengar, betul. Ibu Septi, betul, menyebutkan warna dari tulisan. Boleh Ibu Septi? Coba Bu Septi, bisa nggak nih? Jadi Ibu Bapak kalau dalam public speaking jangan malu-malu. Hal utama tadi disampaikan oleh Ibu Anita. Harus fokus dan percaya diri. Betul sekali yang disampaikan. Boleh Ibu Septi atau siapa boleh? Ibu Rita kembali raise hand. Oke Bu Rita, jika tidak ada yang raise hand kembali, saya persilahkan. Ibu Rita. Iya, Bu. Boleh. Itu Silakan, Bu. maaf, tadi saya lihat ini kalau dari menyebutkan warna itu tidak sesuai Ya. dengan ini. Jadi saya mungkin dari tulisan. Dari tulisan. Begitu. Oke, coba. Apakah dari tulisan atau dari warna? Oke, dari tulisan ya, supaya ke distract sama warnanya. Oke, boleh dicoba seperti itu? Tidak ada yang salah dari pemahamannya. Dua-duanya betul ya. Coba. Ibu Rita silakan. Tapi dengan catatan harus cepat ya Bu Rita. Waktu kita terbatas. Ayo, 1, 2, 3. Bingung, Bu. Oke, bingung nih. Coba ada Ibu Bapak yang lain yang bisa membantu. Ini kira-kira bagaimana cara memecahkan itu Bu.
Siapa tuh? Itu Bu Bu Widi Widi. sudah resign itu. Silakan Bu Seperti Widi. sepertinya sudah siap Kasih Bu Widi. contoh nih Bu Widi. Aduh, Eh, sebisanya saja langsung ya ini. Bu Bu Rika. Widi dari jam 5 subuh ya. Siap. Yang dibacakan itu adalah warnanya. Jadi kita harus Oke, sembari latihan konsentrasi juga. Apakah saya betul. sekarang bisa konsentrasi atau tidak? Saya akan Nah, mencoba tantangan dari Bu Rika. kita akan buktikan bersama-sama. Ya. Siap? 1, 2, 3. Biru hijau. Hijau. Iya. Ayo. Oke, Ya, ibu-ibu boleh siap, sambil ulang ngebantu ya. juga ya. Siap. Oke, siap. Ulangi ya. Biru, Kesempatan hijau, kedua. Siap. hitam, 1, 2, merah. 3. Ya. Oke. Oke. Biru, hijau, hitam, merah, hijau, kuning, hitam, biru, merah, hijau, biru, merah, hijau, kuning, merah, kuning, merah, hitam, biru, hijau, biru, kuning, hijau, biru muda. Luar biasa, biru muda. Oke, tepuk tangan buat Bu Widi. Mantap sekali. Wah, saya bingung kalau mau ngasih ke Bu Widi hadiahnya apa ya. Oke, terima kasih Bu Widi. Jadi Ibu Rita beserta ibu-ibu sekalian, ada beberapa macam hal yang harus kita fokuskan jika kita menghadapi suatu masalah dalam public speaking. Baik itu cara berbicara kita atau cara fokus kita. Cara melatih fokus kita ketika kita akan berbicara public speaking adalah fokus terhadap apa yang akan kita bicarakan. Tahu materinya. Kita akan menyampaikan apa? Fokusnya ke situ. Jika ibu bapak fokusnya terhadap dirinya sendiri, artinya saya nanti gimana ya? Saya harus ngomong apa ya? Saya bingung ya di depannya. Saya ngomong apa dulu ya? Dan sebagainya. Maka hal itu akan membuat ibu bapak jadi ngeblank yang tadi saya bilang. Kenapa ngeblank ini disebabkan oleh apa? Tadi Bu Anita menjawab fokus atau hilangnya fokus dan kepercayaan diri. Maka dari itu, fokuskan dulu kepada hal yang akan kita sampaikan. Cari jalan termudah, tentunya dengan persiapan dan juga latihan. Nah, Ibu Bapak, kita akan lanjutkan slide berikutnya. Ibu Rita, terima kasih banyak. Ibu Widi, terima kasih. Luar biasa. Lanjut ke slide keempat. Ya, kita tunggu Pak Adi nih. Atau Bu Willy. Slide keempat tadi ini udah ya. Nih, menurut perspektif ilmu komunikasi, sebuah cara dan seni berbicara di depan halayak umum yang sangat menuntut kelancaran berbicara, kontrol emosi, pemilihan kata, nada bicara, kemampuan untuk mengendalikan suasana, dan juga penguasaan bahan yang akan dibicarakan. Ini secara umum dalam ilmu komunikasi, Ibu Bapak. Selanjutnya, apa sih public speaking? Tadi sudah dijawab oleh Ibu Lucy ya, sama Ibu Rita juga. Boleh slide-nya berikutnya? Nih ya, kalau ini informasi secara langsung. Mohon maaf ya, karena saya senang sekali di foto, jadi slide-nya banyak foto saya. Oke. Proses komunikasi yang dilakukan di depan umum atau kelompok orang dengan tata cara atau urutan yang dilakukan secara runut, Ibu Bapak. Kemampuan public speaking bisa digunakan, tadi saya sudah sampaikan di awal, baik itu untuk presentasi atau pidato, bahkan menjadi seorang pembawa acara. Selanjutnya, ini ada satu informasi juga nih. Menurut Ami Schlegel, Ibu Bapak bisa baca di sini, menyampaikan pesan kepada publik bukan hanya kata, melainkan juga dengan bahasa tubuh, suara, dan juga gambar. Itu poin-poin yang harus ada di dalam public speaking. Kita lanjutkan. Saya yakin Ibu Bapak udah hebat nih di sini. Nih, yang harus dihafal ya Ibu Bapak, kita sama-sama. Makanya saya di sini bertindak sebagai teman bicaranya Ibu Bapak sekalian. Ya, pertama ada 3 V ya. V yang pertama verbal. Kira-kira ada yang bisa jawab tuh verbal tuh apa? Boleh. Itu apa? Kata-kata. Mikrofonnya dibuka. Kata-kata. Betul. Mantap sekali Bu Rika. Bu Rika, Bu Rita. Ada lagi yang lain selain kata-kata?
Ibu Bapak, perlu Bantu saya tanya penting. secara langsung? Yoi Ibu Bu. Nur Hasanah seperti ini, langsung nih jauh-jauh dari Cicalengka. Ibu Nur, verbal itu apa sih Bu Nur? Aduh, izin Bu Rika. Verbal Mohon maaf ya, belum. secara nggak apa-apa Bu, sama-sama. Verbal secara kata, Oke, Bu. oke, kata. Tadi Bu Rita juga kata, yang lain juga kata. Oke, Ibu Bapak, kita kembali lagi ke slide. Verbal di sini betul adalah kata. Artinya kata-kata yang diucapkan oleh seorang pembicara. Seorang pembicara atau public speaker itu tugasnya atau poin utamanya adalah menyampaikan pesan. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata saja yang disebut dengan tong kosong nyaring bunyinya, bukan. Tapi seorang public speaker atau menjadi public speaking itu harus bisa menyampaikan informasi, menyampaikan pesan kepada halayak umum atau orang yang banyak berupa kata-kata yang memang mengandung arti. Gitu, bukan hanya sekedar ucapan dan sebagainya ya. Oke, terima kasih Ibu Nur dan juga Ibu Rita. Selanjutnya yang kedua apa? Vokal. Apakah vokal di sini bernyanyi atau apa? Coba. Siapa yang bisa menjawab? Boleh. Karena ini Ibu Bapak guru sudah sering bertanya kepada muridnya, jadi sekarang waktunya saya bertanya kepada Ibu Bapak guru sekalian ya. Oke, siapa yang bisa menjawab nih? Vokal di sini tuh maksudnya apa ya dalam public speaking? Ibu Bapak. Nah, ada Ibu Resa Iya, itu, boleh. Resa Tresna Hartiana, sudah resign. Aduh, boleh. Silahkan. Terima kasih Ibu. Ibu Resa, Vokal, ya, terdengar Ibu suara saya? terdengar? Luar biasa, silahkan. Vokal dalam pilar public speaking ini menurut saya itu tuh vokal yang disuarakan atau suara yang dikeluarkan dalam bentuk bahasa lisan. Oke, bagus sekali. Kalau dalam public speaking, apakah ada aturan-aturan dalam vokalnya atau tidak ya menurut Ibu? Atau gitu-gitu aja? Setiap orang apakah bisa mengeluarkan vokal atau mengeluarkan suara untuk public speaking menurut Ibu Resa? Iya Bu, maaf Ibu gimana? Resa? Ya. Ya, menurut Bu Resa, apakah setiap orang dapat dikatakan sebagai public speaker ketika dia mengucapkan atau mengeluarkan suaranya? Tidak, karena public speaking itu kan harus berhadapan dengan audiens. Mungkin itu Bu. Oke. Mantap. Ini materinya belum mulai tapi udah pada hebat nih. Terima kasih banyak Ibu Resa. Iya Bu, sama. Ya, dalam vokal di sini adalah teknik-teknik mengeluarkan suara. Jadi ada berbagai macam Ibu Bapak. Nanti kita akan belajar setelah ini ya. Selanjutnya ada visual. Kira-kira dalam public speaking hal yang penting yang ketiga visual ini apa ya? Saya nanya lagi nih. Pak Ardit Nur Yasin kayaknya udah siap menjawab nih Pak Ardit. Bu Rika jago sekali. Oh, jago sekali. Oke, Pak Ardit, apa nih menurut Pak Ardit visual itu apa? Orang yang public speaking itu ya menguasai public speaking itu harus ada visualnya. Menurut Pak Ardit apa sih visual ini? Kalau menurut saya visual itu di dalam public speaking kita harus pandai melihat, kita melihat audiens supaya mereka juga mengingat kita seperti itu. Oke. Melihat audiens supaya mereka juga terfokus terhadap kita gitu ya. Betul. Terima kasih Pak Ardit. Terus di sini juga di chat Pak Adi ya. Banyak sekali yang menjawab ya Pak Adi. Pak Adi terima kasih ya. Ini Pak Adi yang ngechat nih banyak. Ini banyak ini, ada visual itu tampilan, ada body language, ada juga mantap. dapat dilihat dengan panca indera. Wow. Iya betul. Karena kalau dilihat dari sedotan itu nggak jelas ya Pak Adi. Nggak jelas, apalagi lagi mati lampu. Ada sesuatu yang dapat sekali. dilihat. Banyak Bu. Banyak. Intinya sama ya Bu tapi ya? Sesuatu yang dilihat ya Bu ya? Sama. Betul. Jadi visual itu terlihat.
baik itu secara fisik ataupun tidak, sama seperti ini, baik itu tatap muka ataupun secara daring ya, atau secara dunia maya. Jadi terlihat orangnya yang ngomongnya, namanya Bu Rika tuh yang mana gitu, kelihatan jelas. Namanya Bu Willy yang mana, kelihatan gitu orangnya. Dengan tampilannya dan sebagainya. Nanti kita akan bahas sedikit ya Pak Adi. Oke, dilanjutkan slide berikutnya Pak Adi. Nah, di sini saya udah mulai ngasih tips nih, Ibu Bapak. Tips meningkatkan kemampuan public speaking. Boleh yang pertama apa? Membuat outline materi. Jadi pembicara, kalau teman-teman atau Ibu Bapak sekalian mau berbicara, menyampaikan sesuatu, baik itu jadi pembawa acara, baik itu hanya sekedar atau bukan hal yang sepele gitu, berbicara di depan saja, depan anak-anak, ataupun di depan orang banyak, terutama guru nih ya. Betul nih. Ini saya langsung terdistract sama ada Bu Dina menjelaskan begitu panjangnya luar biasa. Kembali lagi. Jadi Ibu Bapak kalau mau tampil atau mau menyampaikan sesuatu minimal punya orat-oret gitu. Minimal mengumpulkan materinya terlebih dahulu. Seorang MC profesional saja tetap ada cue card, ada catatan kecil, ada poin-poin kecil yang harus dia ingat ketika membawakan acara. Baik itu juga sebagai guru nantinya akan dibahas oleh Bu Willy bagaimana aplikasi public speaking terhadap seorang guru. Nah, dalam outline materi ini Ibu Bapak harus dipastikan dengan baik, boleh mengambil sumber dari mana saja juga silahkan. Ya, yang kedua, tadi Pak Adri bilang supaya kita kelihatan nih sama audiensnya. Betul, public speaking, Bu Resa juga menyatakan bahwa public speaking ini nggak bisa kalau orang hanya sekedar ngomong, orang hanya sekedar bicara, tapi orang harus berbicara di depan umum. Ada komunikasi, ada interaksi antara pembicara dan juga audiensnya. Terus gimana caranya kita bisa menentukan audiens? Ada beberapa poin nih, kayaknya harus kelas tambahan nanti berikutnya. Tapi hal yang poin utama nanti dijelaskan sama Bu Willy, audiensnya jika siswa harus gimana, audiensnya jika kepala sekolah harus gimana, dan lain-lain. Nah, kalau saya secara umum, audiens ini penting Ibu Bapak supaya mengenal karakteristiknya. Jika kita berbicara di depan orang dewasa, maka harus gini. Berbicara di depan anak-anak, maka intonasinya harus gimana? Berbicara di depan remaja harus bagaimana, dan seterusnya. Jadi ada hal poin-poinnya harus disesuaikan dengan audiens ataupun orang yang mendengarkan kita berbicara. Kemudian yang 3, berlatih secara rutin. Tadi saya sampaikan, Allah bisa karena terbiasa. Ibu Bapak akan jauh lebih hebat jika sering improvisasi dan juga latihan secara rutin. Saya akan ngasih tips, selain tips meningkatkan kemampuan public speaking ini, ada satu tambahan lagi materi namanya ad-lib speaking. Ad-lib speaking. Apa sih ad-lib speaking? Ad-lib speaking adalah latihan untuk mengimprovisasi pengucapan, kata-kata, dan menghilangkan grogi bagi Ibu Bapak ketika berbicara di depan. Caranya ngapain? Ya ini, latihan secara rutin. Dengan cara apa? Bisa di depan kaca atau di depan cermin kita berbicara, atau kita membaca buku, lihat ke depan, atau kita membiasakan diri seperti Ibu mengimprovisasikan atau mendeskripsikan suatu barang yang ada di sekitar Ibu, kemudian disampaikan kepada orang lain. Itu juga salah satunya. Kemudian yang 4 nih ya. Oke, jadilah diri sendiri. Kita harus mengenal diri sendiri kita sebelum orang lain. Kita lanjutkan, agak percepat karena waktunya sedikit sekali. Pak Adi agak terus. Lanjut Pak Adi. Pak Adi? Oke. Lanjut. Oke, sebelum itu Pak Adi, itu kelewat kayaknya. Oh, itu ketutup ya, ada karena saya orang pramuka jadi tulisannya sandi kotak semua tadi ya. Oke, opening materi Ibu Bapak. Tadi kalau memperhatikan di opening awal yang saya setel video tapi musiknya tidak ada, itu adalah tips membuka presentasi atau membuka pembicaraan dengan trik yang bagus. Triknya ada yang ingat nggak? Tadi ada yang baca nggak? Yang warna biru tadi di awal, ada yang ingat nggak Ibu Bapak? Ada 5
huruf. Tips untuk membuka presentasi. Ada yang ingat nggak? Peserta nih. Lihat nggak tadi videonya? Iya, peserta Ibu. Salam. Bang? Salam. Apa? Salam. Salam, Bu. Aku pergi beti. Izin dah. Meling murid kadang kini di volume lagi ke aktif. Ya. Bu Rika, gimana Bu Rika? Oke. Saya kasih tahu ya, Ibu Bapak, tips untuk membuka presentasi atau membuka pembicaraan. Kalau mau mengajar di kelas dan sebagainya juga, mulailah dengan 5 hal ini, Bu Bapak. Namanya siapa? S-I-A-P-A. Apa, Bu? S-I-A-P-A. Ya, siapa? S-nya salam. Salam. I-nya apa? Interaksi. Iya, interaksi, betul. Jadi harus ada interaksi, ada komunikasi dengan audiens. A-nya? Apresiasi. Iya, betul. Ih, mantap ya. Siapa? Terus P-nya? Perkenalan. Yang terakhirnya A, agenda. Oke, jadi Ibu sebelum mulai di kelas, berbicara di depan kelas atau dimanapun, baik jadi sebagai MC atau sebagai pembicara dimanapun, S-nya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Itu salam. Kemudian yang kedua interaksi. Apa kabar Ibu Bapak sekalian? Luar biasa. Atau anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Wah, aman hari ini mandi atau tidak? Dan seterusnya ya. Hal-hal itu yang boleh dibahas ya, interaksi. Kemudian tadi apa? Apresiasi. Luar biasa, anak-anak yang sudah hadir hari ini, tetap semangat, kita beri tepuk semangat terlebih dahulu dan sebagainya. Nah, itu juga boleh. Terus perkenalan. Hari ini Ibu Rika Susanti bertemu lagi bersama anak-anak sekalian, kita akan membahas sesuatu nih, masuk ke agenda. Nah, Ibu Bapak bisa menggunakan hal tersebut di dalam berbagai macam kesempatan, ya. Oke, lanjutkan sebelum kita closing, Pak Adi. Itu dilewat saja, kita berlatih tadinya. Ini teknik vokal tadi, sedikit lagi. Teknik vokal nih harus diketahui sama Ibu Bapak, tadi yang dijawab oleh Bu Resa, vokal itu ada 4 macam poin yang harus dikuasai oleh Ibu Bapak. Yang pertama volume. Volume adalah besar kecilnya suara. Jadi tidak harus menyesuaikan, tidak selalu harus teriak, tidak selalu juga harus mendesah. Ini kedengaran nggak Ibu Bapak? Assalamualaikum. Kedengaran nggak? Kedengaran nggak Ibu Bapak? Ya, terdengar nggak barusan saya bilang dah? Itu harus disesuaikan. Tidak juga dengan, gimana semuanya? Beda dia. Mungkin telinganya juga terganggu ya. Jadi Ibu Bapak harus bisa menyesuaikan volume yang ada. Baik itu suaranya diperkecil atau diperbesar. Bukan ininya, badannya ya. Kalau saya sudah besar ini. Jadi volume suaranya. Oke, selanjutnya speed. Kecepatan dalam berbicara. Saya pernah melihat Maudy Ayunda dalam berbicara atau public speaking. Dia atau beliau berbicaranya itu pakai jeda. Pakai speednya diatur. Jadi pada hari ini saya akan membicarakan mengenai ini. Ibu Bapak yang saya hormati, gini. Jadi enggak, Ibu Bapak yang saya hormati, gimana nih semuanya? Apa kabar? Wah, hari ini ya luar biasa, gini. Nggak jelas gitu apa yang disampaikan ya. Apabila terlalu cepat. Tapi berbeda juga speed yang disampaikan oleh pembicara yang di radio dengan pembawa acara yang secara langsung. Kalau yang di radio kan memang sudah ada nadanya seperti itu. Jadi speednya atau kecepatannya juga diatur. Oke, kita lanjut. Artikulasi. Kalau dalam bahasa Arab nih, saya ini teman-teman SMP saya di MTS Al-Falah waktu itu. Mungkin ingat almarhum ada yang bilang bahwa hal yang paling utama ketika mengaji atau berbicara secara langsung adalah makhorijul hurufnya harus jelas.
Ini sampai kho-nya jelas ya. Makhorijul hurufnya harus jelas. Atau disebut dengan apa nih? Tenur disebut apa Tenur? Oke, jadi artikulasi ini penting. Makhorijul huruf itu ada tempat keluarnya huruf. Kalau dalam bahasa Arab atau dalam hijaiyah. Dalam berbicara juga sama. Sama juga seperti komandan yang berbicara memerintahkan kepada pasukannya. Mat, gerak. Gak jelas ya. Tapi harus hormat, gerak. Nah, beda ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu kita harus latih nih. Di depan kelas juga pada teman-teman, apalagi nanti sebagai MC. Ibu yang bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya apa kabar? Ya, dijembrengin. Nah, itu harus dilatih ya Ibu Bapak. Jadi artikulasinya harus jelas. Jangan takut wajahnya jadi jelek. Karena udah cantik dan udah ganteng. Pede aja. Tadi Bu Anita menyampaikan di awal. Pede aja, betul. Harus pede. Jadi jangan kalau A, kalau B, C, dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya intonasi. Intonasi Ibu Bapak yang ikut Pendastok yang kemarin kita membahas tentang read aloud ya Bu Widya. Kita membahas tentang read aloud, itu intonasinya digunakan. Apalagi ketika membacakan cerita atau berbicara seperti ini. Ya, jadi hal-hal seperti ini tolong diatur lagi. Gimana nih mulai latihannya? Bu Bapak sekarang boleh lihat ke kanan dan ke kiri. Lihat, ada barang yang bisa Ibu Bapak pegang, angkat. Coba. Ada barang di sekitar Ibu Bapak? Sok tuh. Bu Widya ada yang pegang sepatu anak. Ayo angkat. Iya. Bu Anita pegang apa nih? Handphone. Bu Nur angkat handphone. Pak Adri, ayo angkat apa? Ibu Yati angkat apa? Ibu Rita. Pak Adi, apa tuh? Oh, Pak Adi kipas. Pak Adi kepanasan, Pak Adi. Laptop saya kepanasan, Bu. Oh, laptopnya kepanasan. Ayo yang lain. Ada nggak benda di sekitarnya? Ada. Oke, kalau ada, sekarang dalam hitungan ketiga, Ibu Bapak belajar mendeskripsikan barang yang Ibu Bapak pegang. Ya, barang yang Ibu Bapak pegang. Latihan berbicara. Ya, siap ya. Buka aja, nggak apa-apa ininya. Mic-nya. Nggak apa-apa kedengeran ini gandeng, nggak apa-apa. Siap ya. Hitungan ketiga Ibu Bapak buka aja. Ibu Bapak langsung deskripsikan barang yang dipegang, kegunaannya untuk apa, atau boleh dibuat jadi puisi atau bahkan dibuat jadi lagu atau apapun silahkan. Contoh, saya pegang sepatu anak, boleh gitu ya. Silahkan. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Silahkan berbicara Ibu Bapak. Saya mau mendengarkan. Barang ini teh Saya semuanya. pegang sebuah benda. Ya, semuanya barengan. Semuanya barengan. Saya pegang sebuah benda. benda ini bisa digunakan untuk menyambung listrik. Sangat bermanfaat ya Ustaz. Aku sedang mengerjakan segala macam hal dengan laptop dengan sekarang kau Bisa dibawa. Biasanya kita sangat membutuhkan benda ini. Ini bukan hanya terminal. Sekali bagi kita, terutama yang tidak berkulit. Ada 3 colokannya, 1, 2, 3. Sangat sekali untuk guru-guru bisa dibawa. Oke, tepuk tangan buat semuanya, luar biasa. Ternyata berbicara itu mudah ya. Berbicara mudah. Menyampaikan sesuatu yang ada di dalam pikiran kita, itu yang harus dilatih. Public speaking. Seperti Bu Bapak. Kita berbicara yang terkecil dulu, dari kita dulu, dan dari saat ini. Jadi mulai sekarang, tambah lagi perbendaharaan katanya, tambah lagi improvisasinya, tambah lagi latihannya, dan percaya diri. Yang paling percaya terhadap diri sendiri adalah kita sendiri. Kalau kita sudah percaya kepada diri kita sendiri, orang lain akan terbawa energi oleh kita, sehingga mereka pun percaya dengan apa yang kita sampaikan. Itu magic dari public speaking. Jadi ibu-ibu dan bapak, nanti dengarkan materi Bu Yuli seperti apa aplikasinya public speaking menjadi guru
Ya, dalam sebagai seorang guru harus gimana? Saya menyampaikan secara dasarnya dulu public speaking gimana. Yang penting Ibu Bapak harus percaya bahwa setiap orang mampu berbicara dengan baik, mampu menjadi public speaker yang baik dengan latihan, percaya diri, jam terbang, dan paling utama, ambil kesempatan. Jika Ibu Bapak diberi kesempatan, contoh tadi ditunjuk secara langsung, diminta tolong secara langsung, ambil kesempatannya. Belajar untuk bisa memanfaatkan keadaan supaya kita bisa mendapat pengetahuan, pengalaman, dan kebermanfaatan dari yang kita lakukan buat ke depan. Nanti bermanfaat kok buat Ibu Bapak. Ada feedbacknya kok jika bisa public speaking dan juga bisa membantu orang lain. Oke, Ibu Bapak. Yuk lanjutkan sebelum closing, Pak Adi. Ini 2 tahapan untuk menguasai public speaking. Ini Bu Bapak nanti tinggal baca aja materinya, ada disampaikan ya nanti di kolom materi. Lanjutkan lagi. Saya mah senangnya ngasih tips dan trik. Nih visual, ekspresi, gestur, komunikatif. Tadi udah disampaikan ya. Ekspresi dari ekspresi wajah, gestur dari gerakan, tapi jangan too much. Jangan berlebihan. Contoh, Ibu Rita, bagaimana jika kita semua, itu mah bagi orang yang difabel. Nah, kalau untuk bagi kita yang reguler nih, alhamdulillah menyampaikannya sewajarnya. Jika anak-anak gimana sehat? Yang anak-anak gimana sehat? Gitu semuanya apakah yang terlalu berlebihan, takutnya anak-anak tidak konsentrasi. Jadi lakukanlah gestur, gerakan tubuh dan sebagainya dengan sewajarnya. Yang penting kitanya enjoy. Tips yang paling utama lagi, Ibu Bapak kalau mau mulai berbicara, tarik nafas dulu, atur nafas dulu, senyumin dulu, insya Allah bisa bicara di depan. Ya, tetap semangat Ibu Bapak. Wah, luar biasa. Oke, Pak Adi closing. Nih, penutup akhir nih. Slide akhir. Tips menutup ini ya. Ini lanjut. Boleh dilanjutkan lagi nih, nanti ada dibahas sama ini ya, Bu Willy. Ini masih kotak-kotak. Ini saya karena pramuka jadi sandi kotak ya keluarnya. Ada yang bisa jawab? Ini coba Bu Rika Gimana? ini yang bisa ngerti sandinya ini. Iya, siap ya. Oke, saya artikan nih, mohon izin. Buat ahli pramuka nih, saya mohon izin. Pertama, tips menutup sebuah pembicaraan atau presentasi. Kira-kira berikan contoh nggak nih? Kira-kira kalau kita nutup presentasi, kata-katanya gimana ya biasanya? Ayo. Ini pada nutup wajah karena takut ditanya atau gimana ya? Atau saya langsung nanya aja gitu? Ada yang siap? Ada yang bisa memberikan contoh gimana cara closing pembicaraan atau closing presentasi? Mohon izin Ibu Dede Indasah, SPD SD. Ibu Dede, Ibu. Ibu, wah Ibu langsung bingung. Apakah itu saya? Betul Ibu. Ibu Dede. Mungkin ibunya lupa kalau namanya Dede ya. Ibu Dede. Ibu, halo. Halo Ibu. Tolong dibuka Pak Adi. Ya, coba sama saya. Coba. Ibu Dede, coba Ibu Dede. Ibu Dede. Wah, Ibu Dede langsung menghilang. Wah, langsung menghilang. Baiklah, kalau Ibu Dede langsung menghilang. Ibu, ya. Ini kayaknya udah siap Ibu Winda Marliana dari SDN Cilegon 1 Kutawaringin. Wah. Ibu Winda, apa kabar Ibu Winda? Baik, Assalamualaikum Ibu Rika. Waalaikumsalam Ibu Winda. Saya mau tahu nih gimana biasanya Bu Winda menutup presentasi atau pembicaraan. Betul. Boleh. Mohon izin. Biasanya saya suka nyomot pantun-pantun sih. Ah, mantap. Boleh.
Tapi nggak hafal. Harus ngintip dulu. Nggak apa-apa. Ya, Nggak apa-apa. setidaknya It's ya okay. Ya. kalau saya biasanya nutupnya untuk acara resmi Bu Rika seperti ini. Demikian Bapak Ibu yang sudah disampaikan oleh pemateri kita pada saat ini. Semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan tadi dan seterusnya. Begitu kurang lebih. Jadi ada apa? Ya seperti itulah. Begitu Bu Rika. Terima kasih. Sepertinya saya bisa menangkap apa yang Ibu sampaikan ya Ibu Winda. Ya, luar biasa. Tadi saya tertarik dengan yang Bu Winda sampaikan bahwa ketika kita public speaking ataupun kita menjadi pembawa acara atau memulai pembicaraan, untuk menutupnya saya biasanya pakai pantun. Bagus sekali. Karena bukan hanya pantun yang bisa digunakan, karena pantun ini juga bisa menghidupkan suasana dan juga bisa adanya koneksi atau interaktif ya dengan audiens. Saya mau kasih tips nih buat Bu Winda sama yang lain gimana caranya menutup presentasi dan juga pembicaraan. Ada rumusnya, namanya kerasa. Kerasa. Ada yang tahu ke-nya? Kira-kira apa ya? Kalau di akhir pembicaraan kita pakai ke apa ya? Kesimpulan. Apa? Kesimpulan. Ih, mantap. Kesimpulan. Betul. Kesimpulan. Betul, kesimpulan. Kalau ra-nya apa ya? Ini ada di akhir-akhir katanya. Kesimpulan. Harapan. Para. Rangkuman. Rangkuman. Sama dengan kesimpulan. Harapan. Betul sekali itu yang jawab harapan. Mantap sekali, betul. Harapan. Jadi kerasa, kesimpulan, ra-nya harapan, sa-nya apa Bu? Saran. Coba, sa-nya apa? Salam penutup. Betul. Salam. Wah, mantap nih Bu Winda. Iya, salam penutup. Betul sekali, salam. Tadi yang Bu Winda sampaikan udah betul. Alangkah lebih baiknya apabila kita menggunakan rumus ini supaya lebih teratur. Karena tadi public speaking supaya jelas. Kalau langsung kita nutup tanpa kita menyimpulkan, nanti audiens akan lupa apa materi yang dibawanya. Tadi belajar apa ya gitu. Nah, tugasnya dari seorang pembicara adalah mengingatkan kembali. Tugasnya apa tadi? Kerasa. Ibu Bapak kita ulang apa? Kerasa. Kesimpulan. Salam penutup. Oke, atau salam penutup. Mantap, Ibu Dina sudah menuliskan tuh di kolom komentar. Kesimpulan, harapan, dan salam penutup. Baik Ibu Bapak, hari ini kita sudah bersama-sama mempelajari tentang public speaking yang baik itu harus seperti apa. Sudah belajar dengan tips dan trik cara berbicara di depan. Mudah-mudahan Ibu Bapak dapat mempraktekannya, baik itu di lingkungan sekolah, dalam kehidupan sehari-hari, dan juga menjadi motivasi buat Ibu Bapak sendiri dan juga rekan-rekan lainnya. Saya Rika Susanti pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh. Waalaikumsalam. Saya baru ngomong. Itu contoh. Atas ilmunya semoga Tapi waktunya udah pas ya Pak Adi ya. Pas. Tenang. Dilanjut lagi Bu Rika, sedikit lagi. Amin. Terima kasih. Barusan Pak Adi ada yang masih sampai mendoakan. Mudah-mudahan katanya public speakingnya lebih bertambah lagi dan sebagainya. Mantap Ibu Bapak. Itu kan Artinya itu sudah masuk dari ra, itu harapan. betul. Tadi yang saya contohkan barusan adalah teknik yang barusan kerasa, kesimpulan, harapan, dan juga penutup. Ibu Bapak juga boleh mengutip dari seorang yang berpengaruh atau juga mengambil pantun sebagai yang tadi Bu Winda sampaikan. Itu boleh sekali. Untuk apa? Supaya ada satu penelitian menyatakan bahwa dari 100 orang yang mendengarkan workshop, mendengarkan materi, mendengarkan pelatihan, ya, dari 100 orang nih, 80 orangnya menyatakan bahwa
ini daging banget nih. Ini keren banget nih materinya. Saya suka banget materinya. Tapi ada golongan 20 orang yang mempraktekkan secara langsung apa yang didapat dari materi tersebut. Dan saya berharap Ibu Bapak sekalian bisa menjadi ke-20 golongan tadi. Bisa mengaktifkan cara berbicara dengan baik, bisa mempraktekkannya juga dengan baik. Jangan takut salah, ya, karena sesuatu kita akan mengetahuinya itu benar atau tidak jika dilakukan. Nah, mudah-mudahan Ibu Bapak tetap semangat, ya, hebat dan mantap nih sore-sore diberikan kesempatan gini. Kalau sekarang closing beneran, tadi closingnya udah ya Pak Adi. Terima kasih banyak. Nanti dilanjutkan dengan Bu Willy ya. Berapa waktunya lagi Pak Adi? Kalau untuk itu sebetulnya sudah habis Bu. Gitu. Cuman ini karena Habis ya? materinya menarik. Oke. Nanti kita lanjut lagi Bu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Terima kasih banyak Ibu Bapak, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rika. Bapak Ibu semuanya, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Rika Susanti yang sudah menyampaikan materinya dengan amat sangat luar biasa. Terima kasih. Ini materinya kalau tadi kata Bu Rika itu materinya daging semua. Oh ini bukan daging aja, ini mah daging tulang rusuknya juga ada. Ini keren ya Bapak Ibu ya semuanya ya. Oke, ya Bapak Ibu untuk tanya jawab mungkin nanti akan saya himpun nanti ya setelah dari materi kedua. Ini ada sedikit pemberitahuan Bapak Ibu semuanya. Untuk daftar hadir Bapak Ibu semuanya nanti akan dikirim melalui pesan Zoom yang sudah tertera nanti sekitar pukul 17.15. Dan saya mohon sekali kepada Bapak Ibu semua, mohon untuk tautan daftar hadir tidak di-share ke grup WA. Gitu Bapak Ibu ya. Dan satu lagi Bapak Ibu, siapkan foto atau screenshot mengikuti kegiatan webinar untuk pengisian daftar hadir. Karena nanti akan ada kolomnya Bu ya. Dan pastikan nama dan email Bapak Ibu semua sudah benar karena itu akan menjadi dasar penulisan dari sertifikat Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk daftar hadir nanti diisi sampai pukul 23.59 WIB hari ini. Jadi Bapak Ibu saya mohon untuk daftar hadir nanti akan saya share melalui chat dari Zoom, Bapak Ibu semuanya. Oke, ya. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi materi yang sangat luar biasa dari Bu Rika. Kita akan lanjut lagi ke materi yang tidak kalah lebih serunya lagi. Bu Willy sudah siap Bu Willy? Siap Pak Adi. Oke, siap Bu Willy. Ya, sebelumnya saya juga akan memberikan CV atau gambaran mengenai materi kita yaitu Bu Willy. Iya. Dari SDN ini dulu gimana nih? 222 atau 222 ini Bu Willy? Boleh lah buat Pak Adi bebas. 222 Pasir Pagor, pendidikannya adalah S1 UIN SGD Bandung, kemudian S1 lagi PSTI Sukabumi, dan PS1 PGSD IKIP Siliwangi. Untuk organisasi guru penggerak angkatan 4, kemudian narasumber di berbagai praktik baik IKM Kemenristek, pengajar praktik angkatan 10, penilai aksi nyata batch 2, dan juga pengurus KKPI Kota Bandung. Untuk Pengalaman ini Bu Willy sudah tidak bisa diragukan lagi. Yang pertama adalah sebagai Kepala Sekolah SDT Al-Fajar, kemudian penerima apresiasi penghargaan GTK Kota Bandung tahun 2023, dan masih banyak lagi. Untuk guru MC, ada juga MC PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, dan juga MC di beberapa kegiatan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Jadi untuk kemampuan Bu Willy kita tidak usah ragukan lagi. Nanti kita akan mendapatkan pencerahan lagi. Kemudian kita akan mendapatkan arahan lagi. Oke, kita akan langsung saja Bu Willy. Bu Willy sudah siap? Oke, Ya, siap. terima Untuk itu kasih. saya persilakan Mohon pada Bu izin Willy. untuk bantu share screen Pak Adi.
Ya, sebentar Bu ya. Saya Baik Ibu dan Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semakin sore, insya Allah semakin semangat ya. Sudah dapat materi dari Bu Rika yang memang daging banget, bukan daging lagi tadi kata Pak Adi ya. Izin, mungkin ini guru semua sebetulnya. Dan banyak rekan-rekan saya juga ini Pak Adi yang Masya Allah luar biasa. Saya sudah tahu kemampuan juga dari rekan-rekan saya. Dan salah satunya Bu Rika juga rekan saya. Sebetulnya sesuai dengan materi yang tadi Bu Rika sampaikan, saya hanya mencoba untuk mengambil peluang atau memanfaatkan kesempatan. Karena kesempatan tidak datang dua kali ketika diminta untuk berbagi praktik baik, berbagi pengalaman, berdiskusi bersama Bapak Ibu guru hebat dalam satu komunitas Kombel. Ini Pendasok, Masya Allah luar biasa. Saya coba untuk mengiyahkan untuk bersama-sama belajar di ruang virtual ini bersama Ibu Pak Guru. Mohon izin Ibu Bapak, karena waktu kita terbatas, kita hanya kurang lebih waktunya 30 menit lagi Pak Adi ya, sama nanti mungkin kita bisa berdiskusi ya. Ya, mudah-mudahan tidak lama. Sebetulnya saya ingin atau kami ingin kegiatan webinar ini menjadi kegiatan yang menyenangkan. Nah, seperti halnya anak-anak di dalam kelas, biasanya kita itu menyenangkan dengan banyaknya ice breaking ya Pak Adi ya. Sudah menyiapkan juga seperti yang tadi sudah Bu Rika siapkan, namun karena keterbatasannya waktu, kita fleksibel saja. Melihat waktu juga, saya izin untuk keep dulu ice breaking-nya Pak Adi ya. Tadi sudah sudah padat sama Bu Rika. Izin langsung saja ke tidak apa-apa Pak Adi yang barusan saja. Oke, Kita siap. langsung ya. Baik Ibu dan Bapak, ini kita akan sharing dan diskusi saja, berbagi pengalaman. Saya izin menyapa dulu, apakah di ruang virtual ini atau di ruang diskusi sore hari ini sudah dipastikan semua Bapak Ibu guru atau ada yang di luar guru? Coba saya izin bertanya. Apakah ada yang bukan guru? Nah, di sini ada 1.500 tadi yang hadir. Masya Allah, luar biasa ya. Luar biasa ya Bu ya. Luar biasa. Mengalahkan penonton Persib ini. Mengalahkan penonton Persib. Jadi sepertinya karena tidak ada yang menjawab, sudah dipastikan kita semuanya seorang guru. Jadi kita akan semakin menarik di ruang diskusi sore hari ini karena kita sama-sama guru. Saya berharap semuanya bisa ikut andil dalam ruang diskusi ini. Seluas-luasnya Ibu Bapak tidak usah izin untuk menyampaikan pendapat terlebih dahulu terhadap saya. Kita langsung saja silakan open mic-nya, kami sudah izinkan jika Ibu Bapak ingin berpendapat atau meng-cut saya ketika berbicara. Karena ruang diskusi kita juga sudah cukup terbatas. Boleh, ini sama seperti Bu Rika tadi, bahwa Bu Rika sudah menyampaikan tips and trick mengenai public speaking untuk materi umumnya. Kita akan mengkerucut, pemahaman kita semuanya akan masuk ke ruang kelas yang mana merupakan tupoksi kita sebagai guru. Dalam hal ini, insya Allah saya akan membagikan atau berbagi praktik baik, berdiskusi bersama Ibu Bapak. Saya ingin, di sini saya hanya sebagai fasilitator, ingin memantik Ibu dan Bapak. Ibu Bapak saya berharap bisa aktif juga. Kita akan berbagi mengenai tips and trik guru mengajar mempesona dengan public speaking. Saya dalam judulnya saja, Pak Adi ini sudah terpesona. Masya Allah luar biasa, ini panitia yang mengambil judul. Boleh di slide-nya Pak Adi? Ini sudah dikenalkan oleh Pak Adi. Boleh langsung. Slide selanjutnya. Baik, Ibu dan Bapak, ini soal pemantik yang pertama yang akan saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak. Saya berharap Ibu dan Bapak bisa aktif untuk menjawab. Ini gambarnya seperti ini ya. Mengapa seorang guru itu perlu kemampuan public speaking? Ada yang berkenan untuk open mic langsung menjawab? Kenapa kita seorang guru memang harus punya kemampuan public speaking? Kira-kira kenapa? Boleh yang berkenan menjawab?
Ada Bu Heni di sini. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh Ibu langsung jawab. Kira-kira kenapa kita seorang guru perlu memiliki kemampuan public speaking? Kalau menurut saya, sebagai guru perlu memiliki kemampuan public speaking itu karena untuk mempermudah kita menyampaikan materi dimanapun kita atau menghadapi audiens yang bagaimanapun begitu Bu kalau menurut saya. Masya Allah, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu untuk Bu Heni. Terima kasih Ibu sudah Terima berkenan kasih kembali menjawab. Bu. Ya, sama-sama. Boleh yang lainnya? Ada lagi yang mau coba jawab? Nah, pasti kita harus atau perlu memiliki kemampuan public speaking. Oh, ada Bu Tim. Silakan Ibu, boleh langsung open mic-nya. Ya, maaf, ini off-cam, Bu. Tidak apa-apa Ibu. Ya, Silakan. menurut pendapat saya, kemampuan public speaking itu sangat penting bagi seorang guru karena pertama dari penyampaian materinya, guru harus bisa menyampaikan materi pembelajaran dengan jelas dan menarik agar murid bisa menyampaikan guru dengan baik. Dari segi komunikasinya, kemudian dari pengelolaan kelasnya, guru juga bisa membantu mengatur dan mengelola kelas dengan baik. Kemudian melalui public speaking yang baik, guru juga bisa meningkatkan keterlibatan siswa, di mana siswa itu bisa dapat berinteraksi dan diskusi dengan baik. Kemudian bisa memberikan motivasi dan inspirasi juga. Kemudian menurut saya juga public speaking yang baik bagi seorang guru itu bisa meningkatkan kepercayaan diri guru itu sendiri gitu Bu. Penyampaian pesan juga menjadi lebih efektif gitu mungkin Bu. Aduh Pak, Terima sama-sama kasih, Bu Bu. Tim, luar biasa. Apresiasi buat Ibu. Terima kasih Pak Adi dan rekan-rekan yang lainnya. Sepertinya karena ini seorang guru sudah pada pintar, sepertinya ya. Ini sepertinya Kayaknya public speaking-nya dipakai sehari-hari nih Bu. sudah pada expert kayaknya ini. Apakah perlu dilanjutkan ini? Kita sharing aja Bu, kita sharing aja. Kita Kalau sharing kata saja kata ya. Burika jadi teman Iya. bicara. Masya Allah, luar biasa. Iya, saya setuju sekali dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Heni dan Bu Tim. Jadi Ibu dan Bapak, ketika kita menyampaikan satu, Bu Rika dan Pak Adi juga, bahwa seorang guru itu selain di ruang kelas, punya warga sekolah yang banyak. Tadi disampaikan bagaimana kita ketika diminta untuk menjadi pemimpin upacara atau pembina upacara, kemampuan hal-hal tersebut memang ada di lingkungan guru. Dan kenapa guru harus memiliki kemampuan tersebut? Betul sekali jawabannya. Karena yang kita sampaikan itu lewat bicara, lewat komunikasi. Sehingga ketika seorang siswa diharap bisa menyerap materi, bisa menguasai materi yang kita sampaikan, kita transfernya lewat kata, lewat komunikasi, lewat bicara. Jadi itu kenapa seorang guru perlu memiliki public speaking yang baik. Lebih jelasnya tadi sudah dijawab secara menyeluruh sama Bu Heni dan Bu Tim, bahkan sama Bu Tim tadi kupas tuntas, Masya Allah luar biasa. Bahkan saya pernah datang ke seorang dokter, ya Pak Adi dan rekan-rekan yang lain, banyak guru itu yang sakitnya apa coba? Bapak tahu tidak? Biasanya seorang guru itu banyak gitu yang sakitnya kira-kira apa? Penyakitnya apa? Coba kira-kira apa? Ada yang tahu? Ada yang mau coba jawab? Batuk, Bu. Sakit tenggorokan. Batuk, sakit tenggorokan. Betul sekali, Ibu. Bahkan saya langsung berdiskusi bersama beliau, Bu, kenapa ya kalau guru itu banyaknya sakitnya tadi batuk, radang tenggorokan. Betul, itu banyak sekali menurut beliau penelusurannya, dan bahkan banyak itu guru SD. Nah, makanya ketika tadi Bu Rika sudah menyampaikan teori-teori public speaking yang baik, bagaimana mengelola intonasi dan lain sebagainya, saya yakin guru itu harus memiliki kemampuan mengelola public speaking yang baik. Boleh lanjut slide-nya Pak Adi? Masya Allah, ini kita kejar-kejaran sama waktu ya Bapak.
Langsung saja, ini ada 6 tips and trik yang akan kita kupas tuntas bersama di ruang diskusi siang hari ini. Boleh lanjut? Oke, yang pertama, kuasai materi yang akan disampaikan. Karena ketika di ruang kelas, saya yakin setiap ibu, bapak, guru sudah terbiasa untuk mengetahui atau menguasai materi yang akan disampaikan. Namun, terkadang karena ini hal rutin yang biasa kita laksanakan, kan ini sudah menjadi tupoksi yang tiap hari, sehingga kita tidak sengaja mengesampingkan gitu. Terkadang untuk masuk, mohon maaf, enggak Bapak. Ya, terkadang ketika kita akan masuk ruang kelas, sama sekali kita belum mengetahui materi yang akan kita sampaikan. Nah, untuk seorang guru itu sangat harus dihindari sebetulnya. Nah, kalau saya yakin sih Bapak Ibu guru di sini untuk masuk ke ruang kelas sudah persiapan dengan ABCD-nya, karena Bapak Ibu guru tahu ya, selain modul ajar dan sebagainya, saya berharap itu memang harus dilakukan oleh guru. Setidaknya seperti tadi yang Bu Rika sampaikan, kita ada orat-oret gitu. Karena menguasai materi yang akan disampaikan, seorang public speaking yang prima ditunjang dengan penguasaan materi yang menyeluruh. Pak Adi, mohon maaf sebelumnya, sepertinya ini bukan PPT ini yang sudah saya kirim ke Pak yang terbaru, mohon izin. Gimana Bu? Ini PPT-nya sepertinya bukan yang Sebentar ya Bu ya, ini sebentar ya Bu ya, sebentar ya Bu ya. Ya baik, sambil ya boleh. Tadi sudah di-share ke Pak Tris, mohon izin ya Ibu Bapak, sambil saya menyampaikan saja. Kenapa seorang guru harus menguasai materi yang akan disampaikan? Karena seorang guru harus memiliki kemampuan public speaking supaya mampu menyampaikan materi pelajaran dengan baik. Seperti tadi yang Bu Tintin sampaikan. Supaya mampu menyampaikan materi dengan baik, guru harus mampu menguasai materi yang akan diajarkan dengan baik. Salah satu penyebab guru merasa gugup, merasa grogi ketika berbicara di depan umum, khususnya di ruang kelas, atau ketika berbagi bersama rekan guru lainnya, adalah karena tidak menguasai materi. Sehingga bingung apa yang harus dibicarakan. Nah, jadi Ibu Bapak Guru, untuk menghindari hal-hal kebingungan tadi sebelum memulai mengajar, guru harus benar-benar yakin sudah menguasai materi yang akan diajarkan. Karena Ibu Bapak Guru, siswa akan mengalami kesulitan untuk memahami materi pelajaran jika guru yang menerangkannya juga tidak mengerti, tidak memahami secara utuh materi yang dijelaskan. Saya yakin Bapak Ibu guru setuju ya dengan hal ini, karena kita sebagai guru minimal Bapak Ibu, karena aduh ini apalagi kurikulum merdeka, ada modul ajar dan lain sebagainya, minimal standar minimal kita membaca sintak-sintak atau langkah-langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan di hari itu yang dari buku guru. Karena Bapak Ibu punya buku siswa, buku guru gitu ya. Itu standar minimal sebelum Bapak Ibu memasuki ruang kelas, membaca buku guru yang akan kita sampaikan di materi hari itu. Itu minimal gitu. Minimal Bapak Ibu harus baca. Jangan sampai benar-benar blank gitu. Kita sebagai guru tidak tahu materi yang akan kita sampaikan di hari tersebut. Nah, Ibu Bapak, saya ingin berbagi juga mengenai hal menguasai materi yang akan disampaikan untuk membantu public speaking kita, kemampuan public speaking kita baik sebagai guru. Jadi selain materi inti yang harus Bapak Ibu kuasai, yang tadi saya sampaikan standar minimal yang ada di buku guru tersebut, sangat penting juga bagi guru untuk menyampaikan aspek why. Mengapa siswa harus mempelajari materi tersebut? Alasannya apa? Kita harus sampai ke sana gitu Ibu Bapak Guru. Sehingga siswa perlu tahu manfaat apa yang akan didapat oleh siswa setelah mempelajari atau yang akan diajarkan. Agar apa? Agar siswa juga termotivasi oleh kita sebagai guru. Nah, ini mungkin tips pertama, karena dengan menguasai materi, menurut saya hal ini akan menunjukkan kesiapan seorang guru dalam mengajar dan menguasai materi sehingga semua pelajaran akan tersampaikan dengan baik. Pembelajaran akan terlaksana dengan optimal, dengan maksimal. Jadi,
Dengan menguasai materi, kita akan semakin percaya diri dalam public speaking. Itu yang pertama. Boleh selanjutnya, Pak Adi, mohon izin. Baik, Ibu Bapak, yang kedua, jadilah teman bagi siswa. Saya yakin khususnya nih, Bapak Ibu guru yang memang pengalaman mengajarnya sudah lama. Karena kita jiwa seorang guru sudah muncul gitu dari sanubari kita, ya Ibu Bapak, dari hati kita yang terdalam, bahkan bukan hanya jadi teman siswa itu, kalau anak SD bahkan seperti anak sendiri, ya Ibu Bapak. Perlu Ibu Bapak ketahui, berkomunikasi dengan siswa di kelas juga itu menjadi cara melatih public speaking untuk seorang guru. Wah gitu ya, ternyata gitu. Jadi menjadikan siswa teman, bahkan kita menganggap siswa anak, itu juga menjadi cara kita melatih public speaking. Karena salah satu public speaking tips yang perlu dilakukan oleh guru saat mengajar adalah ini, menjadi teman bagi siswa. Hal ini kenapa perlu dilakukan oleh seorang guru? Supaya Ibu Bapak komunikasi yang terjadi antara guru dengan siswa tidak terlalu kaku dan formal. Nah, sehingga apa? Sehingga siswa akan merasa lebih dekat terhadap kita, mereka lebih terbuka, lebih mudah menggali info, dan kita juga akan lebih menggali informasi tentang kebutuhan siswa dalam menerima materi, dalam karakteristik. Karena Ibu Bapak tahu lah ya, sekarang kita dengan adanya asesmen diagnostik, ingin adanya pembelajaran berdiferensiasi, dan lain sebagainya. Kita ingin tahu gaya belajar siswa. Dengan demikian, siswa akan merasa lebih nyaman ketika kita ada kedekatan tersendiri, menjadi teman belajar bersama mereka. Seperti tadi yang Bu Rika sampaikan, di ruang diskusi ini kita merupakan teman belajar. Nah, karena kita ingin menciptakan ruangan ini menjadi ruangan aman, yang nyaman gitu ya bagi kita semua yang terlibat di dalamnya. Karena Ibu Bapak guru, seperti tadi yang saya sampaikan, ketika berbicara atau berdiskusi, baik itu dengan siswa, dengan rekan guru lainnya, kita berharap jangan segan-segan gitu untuk memantik, mengajukan pertanyaan yang bisa membantu peserta didik, khususnya di kelas, untuk mengemukakan pendapatnya. Dan satu hal yang jangan Ibu Bapak lupakan, memberikan apresiasi. Yang apresiasi sederhana yang bisa lakukan itu harus selalu, apalagi untuk anak SD ya, biasanya senang hanya diberi, coba beri tepuk tangan, applause, diberi good job, dan lain sebagainya gitu. Karena sekali lagi, salah satu atau tips yang kedua dari seorang guru di kelas, jadilah teman bagi siswa. Karena berkomunikasi dengan siswa di kelas juga bisa melatih seorang guru dalam kemampuan public speaking-nya. Mohon maaf ya, izin Ibu Bapak, saya percepat. Boleh lanjut ke slide ketiga, Pak Adi. Baik, slide ketiga, gunakan media pembelajaran atau alat bantu lainnya. Wah, ternyata kita menggunakan media ajar ketika belajar bisa membantu kemampuan public speaking guru terasah dengan baik. Jadi belajar public speaking, ya sebetulnya tadi untuk teknik dan lain sebagainya sudah dikupas tuntas sama Bu Rika. Nah, jadi setelah tadi kita persiapan, menguasai materi, kita sudah dekat dengan anak, kita cukup persiapan sebelum pra mengajar sudah komplit, itu sudah matang. Hal lain yang dapat menunjang performa kita seorang guru dalam menyampaikan materi atau informasi kepada siswa adalah lewat media ajar. Bisa seperti hal ini, guru bisa memanfaatkan teknologi dengan menampilkan PowerPoint, bahkan mungkin guru-guru SD biasanya kreatif, guru yang lainnya pun biasanya ada alat peraga, lewat gambar, dan sebagainya gitu ya, yang lebih menarik. Sehingga audiens dalam hal ini peserta didik di ruang kelas menjadi lebih menarik dan inspiratif bagi guru juga ketika akan menyasar dengan bantuan media ajar, kemampuan public speaking seorang guru akan terbantu. Dan yang terpenting, jika contohnya ini nih, tadi Bu Rika ada bantuan slideshow lewat PPT dan lain sebagainya, jadi apa yang kita sampaikan juga terbantu dan terstruktur. Boleh selanjutnya,
Pak Adi, karena saya dan Bu Rika ingin nanti buka ruang diskusi lebih lama. Oke, kita lanjut ke tips and trick yang keempat, Ibu Bapak. Nah, ini eye contact penting sekali. Jaga kontak mata dan cara berbicara dengan siapapun ini. Apalagi di ruang kelas, nah, bersama anak kita. Jadi kontak mata akan dapat membangun hubungan yang baik antara siswa dan guru. Betul sekali. Jadi dalam melakukan public speaking, Bu dan Bapak sangat penting bagi guru untuk selalu menjaga kontak mata. Nah, jadi untuk sore hari ini, jika yang memungkinkan untuk open videonya, sangat kami hargai, namun kalau memang tidak memungkinkan, tidak apa-apa ya. Selain itu, intonasi yang harus diperhatikan juga adalah volume dan nada bicaranya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Rika, bagaimana kita mengaplikasikan intonasi-intonasi yang tepat ketika misalnya ketika di ruang kelas, namun satu hal juga tadi saya dengar juga sudah disampaikan oleh Bu Rika, jangan open ketika kita di ruang kelas, harus kita perhatikan juga Ibu dan Bapak, jangan sekali-sekali kalau bisa kita tidak boleh berbicara sambil membelakangi siswa atau menghadap papan tulis. Misalnya gurunya menghadap papan tulis nih, sedang menjelaskan, kita membaca PPT, slideshow dan lain sebagainya. Peserta didik kita ada di belakang kita gitu. Itu kalau bisa jangan dilakukan karena tidak akan ada kontak mata. Karena kontak mata itu akan dapat membangun hubungan yang baik antara siswa dan guru. Siswa akan merasa bahwa mereka itu terlibat dalam pembelajarannya. Siswa merasa dihargai oleh kita sebagai guru. Hanya lewat kontak mata, siswa merasa diajak bicara, merasa diperhatikan, dan hasilnya dari kontak ini antara guru dan siswa akan lebih fokus. Jadi fokus perhatiannya kepada guru, kepada pelajaran, kepada materi yang hari itu kita bahas bersama. Selain itu, cara berbicara. Nah, cara berbicara seorang guru juga selain tadi intonasi yang harus diperhatikan juga adalah volume dan nada bicara. Lalu biasanya tadi dicontohkan langsung sama Bu Rika. Seorang guru harus bisa memiliki kemampuan penyampaian materi yang memang jelas. Jadi jelas, tidak anak-anak apa bu gitu ya. Jadi jelas apa yang kita sampaikan. Nah, ketiga aspek tadi mulai dari volume, nada bicara, lalu intonasi akan berdampak besar bagi public speaking, kemampuan public speaking seorang guru. Jika guru menggunakan volume suaranya terlalu rendah atau mungkin terlalu pelan, akan membuat siswa kesulitan mendengar, menangkap informasi yang disampaikan guru, itu akan kemampuan materi peserta didik nanti tidak akan sampai, pembelajaran akan kurang efektif. Kita lanjut saja dulu Ibu Bapak ya, masih ada 2 tips and trick yang ingin kita diskusikan nanti bersama. Boleh yang ke-5-nya, Pak Adi? Nah, ini juga salah satu penunjang bagi Bapak Ibu Guru. Biasanya ini Bapak Ibu Guru sudah paham ya, kita mau bertemu dengan orang-orang spesial tiap harinya, yaitu gunakan pakaian yang nyaman. Artinya nyaman, tidak perlu selalu baru. Kebayang ya, guru pakai baju selalu baru, tidak perlu selalu baru gitu. Jadi cara melatih public speaking supaya dapat berbicara dengan nyaman di depan umum, bukan hanya kita di ruang kelas. Selain tadi yang sudah saya sampaikan 4 poin di atas, hal lain yang harus diperhatikan oleh kita seorang guru adalah menggunakan pakaian. Mungkin sebagian guru biasanya lebih percaya dengan aksesorisnya juga, namun tetap tidak too much, tidak berlebihan. Namun yang paling penting itu nyaman bagi guru dan nyaman dilihat oleh siswa. Jadi penampilan guru saat berbicara di depan kelas, kita kan menjadi center nih, terlihat oleh anak-anak setiap harinya, tenang sekali, seperti halnya kita bertemu dengan orang, terlihat harum, rapi. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh seorang guru. Ini dengan pakaian yang nyaman, yang enak dipandang, enak dilihat, sopan,
ini juga dapat menjadikan faktor yang meningkatkan, ya Bapak Ibu guru, meningkatkan rasa percaya diri kita sebagai seorang guru. Dan tipsnya untuk itu, pilihlah pakaian yang memang nyaman, enak dilihat, sopan ketika mengajar. Itu bisa Ibu Bapak juga terapkan di forum-forum lainnya. Selanjutnya yang terakhir, dimohon izin. Nah, ini terakhir, tips and trik terakhir untuk di ruang kelas, Ibu Bapak, perhatikan gestur. Nah, ini penting ya. Selain tadi sudah disampaikan kontak mata, cara bicara, intonasi, guru juga harus memperhatikan gestur atau bahasa tubuh ketika kita sedang berbicara. Contoh, gestur yang membuat public speaking guru sukses diantaranya misalnya postur tubuh. Nah, diperhatikan juga sampai segitunya Ibu Bapak guru, karena guru itu dianggap sakti ya, dianggap sakti gitu untuk anak-anak itu menjadi idolanya. Jadi kita juga harus bisa menampilkan gestur tubuh yang baik, mulai dari postur tubuh, tegap, gerakan tangan, bahkan jari, gerakan kepala biasanya sampai diperhatikan oleh peserta didik, ataupun pergerakan dan perpindahan posisi saat berbicara lainnya. Namun tetap seperti tadi, jangan berlebihan. Itu sih yang paling penting, yang harus kita garis bawahi dari bahasa tubuh yang memang harus kita perlihatkan. Saya yakin Ibu bahwa sebetulnya ini sudah ahli, karena ya untuk mengajar ini sudah sudah sehari-hari kita laksanakan bersama peserta didik. Kalau misalnya kita berlebihan dalam gestur tubuh ini, alih-alih membuat peserta didik bukannya fokus sama kita, malah akan peserta didik pikirannya terdistract oleh gerakan-gerakan berlebihan yang guru tunjukkan. Jadi biasanya kan sekarang banyak itu guru konten kreator, tapi saya lihat guru konten kreator itu berbeda dengan konten-konten yang lainnya. Tetap memperhatikan hal-hal yang tadi disampaikan, tetap sopan gitu, gerakan tubuhnya tidak berlebihan, karena Bapak Ibu guru untuk melatih public speaking ini sebetulnya bukan kemampuan yang memang tiba-tiba ada, tapi tadi butuh pengalaman dan yang terpenting bisa dilatih. Jadi saya berharap kita semuanya percaya diri saja dulu. Tadi yang disampaikan Bu Anita betul sekali, percaya diri saja dulu. Dengan pengalaman apalagi saya yakin Bapak Ibu guru yang lama ini, yang sudah lama mengajar, kemampuan-kemampuan seperti ini akan dengan sendirinya terbentuk. Namun Ibu Bapak, terkadang, sesama guru pun gitu, kita suka berbagi pengalaman ya. Terkadang sesama guru pun ada yang masih deg-degan gitu kalau tadi disuruh untuk berbicara di muka umum. Deg-degan, padahal itu yang setiap hari gitu, setiap hari berbicara, setiap hari terlatih, pengalamannya sudah banyak. Tetap masih ada gitu guru yang memang memiliki rasa percaya diri yang kurang. Salah satunya dengan melatih yang tadi Bu Rika sampaikan, tips and triknya agar percaya diri kita muncul. Karena saya yakin nih Ibu Bapak sama atau tidak. Karena kita di-labeli ya, labeling kita sebagai guru, jadi guru itu dianggapnya sakti. Misalnya kita pindah ke masyarakat nih, kalau ibu-ibu mungkin sudah banyak yang jadi PKK di PKK, di Arisa dan lain sebagainya. Kan biasanya suka ada MC nih, atau diminta untuk sambutan dan lain sebagainya. Biasanya cenah oleh ibu guru gitu. Jadi dianggap ibu guru itu memang semuanya memiliki public speaking yang baik gitu. Padahal kan kalau di masyarakat itu berbeda latar belakang pendidikan, berbeda pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Tapi tetap untuk hal-hal menyampaikan pendapat di muka umum itu biasanya diserahkan kepada guru. Untuk itu Ibu dan Bapak, mari di ruang diskusi ini kita berbagi diskusi, berbagi pengalaman mengenai mengelola kemampuan public speaking. Mungkin seperti itu Pak Adi dan rekan-rekan yang lainnya yang bisa saya sampaikan. Kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit. Mudah-mudahan kita bisa pergunakan untuk ruang diskusi senyaman mungkin. Saya berharap semuanya bisa terlibat aktif. Mohon maaf atas segala kekurangannya Pak Adi dan rekan-rekan semuanya. Izin untuk menutup terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh, wah luar biasa sekali dari Bu Willy. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bu Willy, Bapak Ibu semuanya. Yang sudah menyampaikan materi penyampaian yang tidak kalah luar biasanya dari Bu Rika tadi. Ya, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah untuk daftar hadir silakan Bapak Ibu sudah bisa diisi kembali. Kalau misalnya Ibu ada yang kesulitan untuk masuk, silakan Ibu bisa menggunakan email yang belajar ID Bapak Ibu ya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang sudah tiba. Sebelumnya saya terima kasih untuk Bu Wila sudah menyampaikan materi yang amat sangat luar biasa, Ibu ya. Terima kasih sangat. Ini sangat pencerahan juga selain tadi Bu Rika juga Bu Willy juga sangat luar biasa. Jadi untuk kemampuan walaupun ini dua wanita ini sangat-sangat tangguh ini Bu dalam hal public speaker ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi diskusi di mana saya mungkin akan berikan waktu kepada Bapak Ibu kira-kira mungkin masing-masing untuk pemateri dua penanya ya, jadi ada empat pertanyaan. Gimana Bapak Ibu? Pak Adi, mohon izin saya salah lihat jam. Sepertinya sebetulnya waktu kita sudah habis ya. Ya, sebetulnya sudah habis Bu. Subhanallah, mohon maaf. Iya. Boleh Bang Adi lanjut. Nah, tidak apa-apa. Oke, ya. Baik Bapak Ibu, yang ini juga karena saya melihat dari keterbatasan waktu juga, Bapak Ibu mungkin saya mohon maaf juga untuk sesi pertanyaan, untuk sesi diskusi, saya mungkin akan batasi Bapak Ibu untuk hanya dua penanya saja Bapak Ibu ya. Dua penanya, silakan Bapak Ibu bisa bertanya mau ke Bu Rika atau ke Bu Willy. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa langsung raise hand saja Bapak Ibu atau bisa di chat di kolom komen. Ya, Bapak Ibu barangkali ada yang mau bertanya, Bapak? Atau mau saya tunjuk untuk yang mau nanya? Iya, Bapak Ibu sekalian, tadi kurang lebihnya walaupun dengan waktu yang sangat amat terbatas, tapi kita sudah sangat mengerti dan juga sangat diberi pemahaman mengenai apa itu public speaking, bagaimana kita harus berbicara, bagaimana juga kita harus bersikap dalam public speaking tersebut, dan juga tadi sudah dikasih trik-triknya dari para ahli, dari Ibu Willy dan juga Bu Rika. Ya, enggak, silakan barangkali Bapak Ibu ada yang masih kurang mengerti bisa langsung bertanya, boleh di kolom komentar atau Ibu mau langsung raise hand juga silakan. Bu Nadia tuh ada Pak Adi. Ya, silakan. Oh, Bu Nadia, oke, siap. Bu Nadia Fajar, silakan Bu Nadia Fajar untuk bisa langsung memberikan pertanyaan atau ingin berpendapat. Enggak, Bu Nadia? Assalamualaikum. Mohon maaf sebelumnya kameranya nggak bisa dinyalain dulu. Ada error. Ya, silahkan. Enggak, Bu Nadia. Ini pertanyaannya bebas ya sama siapa aja. Intinya mah gini ya. Saya jujur sebagai seorang guru adalah tipe orang sering bersosialisasi, tapi kalau untuk public speaking itu paling apa ya, paling bikin deg-degan gitu ya, pokoknya kalau grogi itu nomor satu deh. Gimana kira-kira caranya mengurangi tingkat kegrogian atau meningkatkan rasa kepercayaan diri? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Pertanyaan yang menarik sekali Bu Nadia. Terima kasih Bu Nadia. Ini mungkin bukan hanya Bu Nadia saja, tapi juga Bapak Ibu mungkin pernah merasakannya. Walaupun ada yang ahli juga, ada yang sudah ahli public speaking, cuman rasa grogi pasti sering ada, Bapak Ibu. Nah, ini kira-kira bagaimana nanti kita tampung dulu ya Bu Nadia. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu yang lainnya barangkali ada yang mau bertanya atau ada yang mau didiskusikan lagi Bapak Ibu? Atau cukup? Atau cukup? Atau saya yang nanya aja? Oke, siap. Oke, silakan bisa dijawab aja dulu ya Bu ya untuk menghasilkan waktu. Silakan oleh Bu Rika dulu atau Bu Willy, silakan. Oleh Bu Willy dulu. Atau Bu Willy, silakan. Oh, boleh. Oke, silakan Bu Willy, silakan saya Itu kasih sama Bu kesempatannya Rika ke ya. Bu Willy. Tapi itu biasanya manggil Bu Rika itu Bu, Pak Adi.
Sama, Oh sama saya juga iya. gitu. Sepertinya di sini banyak rekan-rekan kita yang luar biasa, Bu ya. Di sini ada Ya, Teh Nur Hasana dan Bapak Ibu guru lainnya, Masya Allah. Eh, sepertinya Pak Adi ada yang dari luar daerah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung juga ya. Ya, betul, Ya, betul, betul. ada ya. dari luar provinsi. Masya Allah, bersyukur ya. Ini berbagi pengalaman saja ya, Ibu Nadia. Jangan memiliki rasa grogi dan itu wajar, sangat wajar. Tips gitu, pengalaman dari saya pribadi, ketika kita merasa grogi untuk pemula, tidak ada salahnya dan sangat diperbolehkan sekali. Persiapan itu sangat penting, itu pertama. Memang kita harus butuh persiapan. Ketika kita mengambil satu kesempatan, persiapan minimal itu harus ada. Tidak boleh sama sekali kita tidak persiapan, tiba-tiba langsung berbicara di depan umum. Itu pasti rasa groginya tidak akan berkurang, bahkan bertambah. Jadi yang pertama harus persiapan dengan cara apa? Sangat diperbolehkan sekali, misalnya MC ini misalnya, atau diminta sambutan. Kita membuat catatan saja. Catatannya itu, apalagi kalau MC formal, biasanya memang itu textbook gitu. Di textbook itu akan menghindari kita dengan berlatih terus di depan cermin dengan teks yang sudah kita buat dengan bahasa sendiri. Menurut saya dengan bahasa sendiri itu akan bisa lebih nyaman karena mencerminkan kita sendiri. Jadi biasanya saya menghindari untuk diminta dibuatkan dan lain sebagainya. Tapi biasanya kita harus tahu juga gitu, diminta satu acara kita bertanya dulu, dimintanya seperti halnya saya sama Bu Rika nih, malamnya kita sudah berdiskusi terlebih dahulu untuk menghindari hal-hal yang memang miss gitu ya, miss dalam penyampaian materi dan lain sebagainya. Jadi persiapan seminimal mungkin itu harus, bahkan kalau bisa maksimal mungkin. Kalau kita memang baru nih diminta kegiatannya, kalau untuk yang terbiasa sudah profesional mungkin itu persiapannya bisa tidak terlalu ekstra, tapi saya yakin karena seprofesionalnya orang, kita mengambil atau membawakan satu acara itu kan berbeda, tiap kegiatan yang berbeda, jadi memang harus ada persiapan yang matang. Nah, untuk menghindari kegugupan tersebut, tidak apa-apa, kita membuat teks secara textbook, benar-benar textbook dengan kata-kata menurut bahasa kita sendiri yang sudah kita persiapkan sebelumnya, yang akan nanti kita bacakan. Setelah itu kita berlatih terus walaupun sudah textbook nih, kita baca ulang-ulang saja di depan cermin. Nah, dengan hal tersebut, dengan persiapan tersebut, saya rasa itu akan menghindari kegugupan atau kegrogian. Mungkin seperti itu satu tips yang pertama. Boleh nanti ditambahkan oleh Bu Rika Manggambu. Oke, terima kasih. Saya tidak akan ini karena sudah dijelaskan oleh Bu Willy. Hal yang pertama, mengurangi grogi. Pertama, ada yang namanya teknik stop ya. Jadi teknik stop itu diam dulu, tarik napas dulu, santai dulu. Bayangkan dengan tadi saya sudah menyampaikan di awal, supaya groginya rada berkurang, tarik napas, pejamkan mata, bahunya agak diluruskan, diangkat sedikit, kemudian bayangkan dan fokuskan kepada apa yang akan dibicarakan. Jangan fokus kepada saya mau ngomong apa, saya bisa nggak ya, saya nanti ke depan harus gimana, itu dihilangkan. Jadi tarik nafas, fokus, ya, kemudian fokuskan juga kepada hal yang akan disampaikan. Dan jangan lupa satu poinnya adalah belajar ad-lib speaking, artinya mengimprove apa yang pembendaharaan katanya ditambah supaya nggak ada bahasa kata gimana ya. Nah, hal-hal itu dikurangi dengan latihan, betul tadi kata Bu Willy. Begitu teman-teman dan juga Ibu Bapak Guru. Selesai. Bangga Pak Adi. Nah, terima kasih Ibu Willy dan juga Ibu Rika yang sudah menyampaikan jawabannya dengan sangat luar biasa. Ya, itu jadi Bapak Ibu ya pasti kalau grogi suka ada. Saya juga pasti ada grogi pasti ada ya Bapak Ibu ya. Jadi itu cukup manusiawi ya gitu Bapak Ibu ya. Hal itu manusiawi. Ibu mohon izin mungkin ini ada pertanyaan terakhir satu lagi ya gitu ya. Bisa dijawab dengan singkat, padat dan jelas saja gitu ya. Ini pertanyaan dari Ibu Dina Afrianti.
mengikuti SMKN 1 Sareang. Bagaimana tips mengkondisikan audiens ya dalam hal ini siswa agar dapat tertarik dan mau memperhatikan kita di kelas, khususnya siswa SMK jurusan teknik yang didominasi laki-laki dan agak susah tertib saat di kelas. Wah, gimana nih? Ya, silakan Bu Rika, bisa dijawab Siap, Rika. siap. Sip, langsung nih. Ada satu tipsnya, Ibu Bapak. Bukan hanya untuk audiensnya yang memang laki-laki dan sebagainya, tapi ini bisa digunakan untuk semua hal. Yang pertama, tips agar interaksi kita atau komunikasi kita efektif. Yang pertama, PMS, Pak Adi. PMS. P-nya. Bahas tentang hal yang pernah mereka lakukan. Kedua, bahas juga hal yang masih dilakukan dan yang seru untuk disampaikan. Jadi Ibu Bapak, tadi Bu Willy menyampaikan di awal ada teknik pemantik atau pertanyaan pemantik, pakai PMS itu untuk membuat pertanyaan pemantik sehingga mereka ada interaksi. Jadinya nggak akan ngacangin kita kalau kita lagi berbicara karena yang kita bahas adalah sesuatu yang mereka pernah lakukan dan mereka masih lakukan juga seru untuk dilakukan. Begitu. Selesai. Oke, siap. Mantap sekali Bapak sekalian. Ya, itu tadi penjelasan sedikit tentang pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bu Dina. Terima kasih untuk Bu Rika dan juga Bu Willy. Ya, dan tidak terasa juga Bapak Ibu ya, kita sudah masuk ke azan maghrib. Ini kita sudah tiba ke waktu azan maghrib. Nah, karena sudah mau azan maghrib juga dan karena kita sudah ada penghujung acara Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk mengakhiri dan juga menutup pertemuan kita hari ini Bapak Ibu semuanya. Ya, gitu untuk menutup pertemuan kita hari ini dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya. Tapi sebelum itu, sebelum kita tutup ada baiknya kita untuk foto bersama dulu ya kira-kira Bapak Ibu ya. Oke, gitu biar kita semakin indah maka Bapak Ibu semuanya silakan, saya tidak ingin ada hanya tulisan saja di layar Bapak Ibu. Ayo dibuka dulu semuanya screen-nya, silakan kamera Bapak Ibu. Nah, kan kelihatan. Iya. Mau salam lagi berjamaah juga di sini boleh. Oke, siap. Untuk tim, Bu Rara sudah siap, Bu Rara? Oke, siap. Oke, kita akan mulai ya. Slide 1 kita mulai. Ayo bergaya semuanya. 1, 2, 3. Oke, Bu Rara, lanjut Bu Rara. Oke. Yang kedua, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Oke, slide kelima. 1, 2, 3. Oke, semua Ibu Rara? Sip? Oke, sudah semuanya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu semuanya. Yuk, untuk mengakhiri kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semuanya Bapak Ibu sekalian yang sudah luar biasa untuk mengikuti materi hari ini. Sekali lagi, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada Bapak yang sudah bisa mengikuti materi hari ini. Semoga dari materi kita yang hari ini bisa mendapatkan keberkahan juga dan juga mendapatkan pencerahan Bapak Ibu untuk public speaking pada hari ini Bapak Ibu ya. Jadi ingat Bapak Ibu semuanya, jangan pernah grogi, jangan pernah takut untuk berbicara karena kan pekerjaan kita adalah berbicara jika kita memberikan informasi kepada orang yang banyak gitu Bapak Ibu ya. Dan mungkin Bapak Ibu semuanya saya akan tutup dengan buah pantun, boleh Bapak Ibu? Boleh pantun ya. Cakep. Tidak lupa beli manggis. Makin kesana makin kesini. Makin asyik. Alhamdulillah. Oke, terima kasih kepada Ibu semua, Bapak Ibu semuanya. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga kepada Ibu Willy dan juga Ibu Rika yang sudah menjadi pematerinya. Sangat terima kasih sekali materi hari ini. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan juga kekurangan baik dari perilaku saya juga dari perkataan saya. Ya, saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak Bakti. Alhamdulillah. Dan Bu Willy atas informasi ilmunya. Semoga menjadi ladang pahala untuk kita semua yang ada di peserta ini. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua atas atensi dan juga perhatiannya. Amin.
Pak Ya. Adi Pak Adi itu Pak Yono. Oh, Pak Yono, pengawas. Pak Yono, Pak Yono. Lanjut, Ya, aduh, baik, Bapak. Pak Adi. lanjut program yang selanjutnya ditunggu yang bagus-bagus. Materinya lanjut tentang public Ya. speaking. Siap. Siap. Terima kasih Pak Haji Terima untuk kasih, Bapak. bantu. Sehat. Ini juga terima kasih Sehat, untuk Bapak. semuanya yang sudah menyaksikan. Bagus. Terima kasih sudah di sini. Bukan hanya guru-guru Terima kasih, kita, Bapak. pengawas. Soreang akan maju dengan Insya Allah. yang hebat-hebat. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya mohon Terima kasih, izin untuk Bapak. undur diri. Mangga. Untuk pamit. Terima kasih kepada seluruh tim juga Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Semuanya, izin live dulu. Terima kasih semuanya. Jangan lupa sholat maghrib. Terima kasih Lili. Enak, Bu Yunci.